Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Mari kita berjuang, bergotong royong untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia bangsa pemenang. Kita sekarang sedang ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Kalau kita tidak bisa menjaga itu semua, nggak bisa mengantisipasi, Indonesia akan menjadi negara yang kalah. Tinggal nama. Dan akhirnya NKRI Pak harus harga mati. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Nah, ini kondisi Indonesia dari perspektif ancaman. Tapi negara tetangga kita seperti Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, Inggris membentuk yang namanya FPDA, Five Power Defense Agreement. Mulai disetting, diskenariokan, Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera, dan NTT. Pulau Sulawesi, itu nanti ISIS. Kemudian, ini yang paling kaya raya ini. Ini punyanya Amerika, Pak. Ini bayangkan, kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Makanya Panglima TNI Pak paling getol sekali. Beliau menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat Pak. Seperti sekarang ini, mudah dihasut, diprovokasi, diadu domba. Mereka akan mudah sekali membagi-bagi kekayaan bangsa kita ini. Nah, ini sudah ada desain dari luar yang jelas biar mengetahui Pak semua. Tahun 48 itu terjadi pemberontakan Madiun. Ya. Oke. Pemberontakan Madiun ini tidak diakhiri dengan penghukuman kepada PKI. Karena belum selesai penumpasan Madiun itu, TNI harus berperang melawan Belanda yang melakukan aksi polisionil kedua. Desember tahun 48. Pada waktu itu, Jenderal Sudirman, Panglima Besar, memerintahkan semua orang beramai-ramai kekuatan bersatu untuk melawan Belanda. Artinya tidak ada kegiatan, tidak ada operasi membersihkan bekas-bekas pemberontak Madiun. Ketika setelah penyerahan kedaulatan tentara kita dibangun, tidak ada waktu atau kesempatan untuk membersihkan tentara dari sisa-sisa Madiun. Akibatnya adalah bahwa orang-orang inilah sisa-sisa Madiun ini yang memfasilitasi orang seperti Syam, Syam Pono dan Biro Khusus itu loh, yang membina tentara kita untuk kepentingan politik komunis. Orang-orang yang ikut orang-orang perwira-perwira yang ikut pemberantasan perang melawan PKI di Madiun tahu itu. Tahu. Mereka tahu. Pak Harto itu tahu betul bahwa Untung itu terlibat di Madiun dan sebagai anak buah Pak Harto dalam resimen Solo, itu Pak Harto tahu Untung itu dibina sebelum oleh Syam, dibina oleh Alimin, seorang tokoh komunis tua. Dan orang seperti Yoga Sugama, kepala Intel, Kostrad, dulu dari Diponegoro. Mereka tahu semua orang-orang itu, tapi nggak bisa diapa-apain. Tidak ada dasar kan? Tidak ada dasar yang bisa dipakai untuk menghukum mereka. Jadi mereka ada di dalam tentara dan disadari bahwa mereka itu orang kiri. Oleh sebab itu ketika terjadi Gestapo 1 Oktober pagi, Pak Harto bertanya, ini bagaimana ini? Orang yang menjawab itu adalah kepala Intel Kostrad, namanya Yoga Sugama, kolonel masih waktu itu. Dia tahu ini PKI. Dan Pak Harto tidak sulit untuk percaya bahwa itu PKI, karena Pak Harto datang dari generasi itu, mengalami peristiwa Madiun, kenal orang-orang itu. Pak Harto itu sudah kenal Syam di tahun 45. Itu kelompok pemuda Patuk, ada grup di Jogja itu. So they know each other, mereka kenal satu dan yang lain. Tapi tahu posisinya, oh dia kiri, kita bukan komunis, begitu ya. Jadi ketika mereka yakin bahwa ini komunis, maka mereka bertindak. Dasar bertindaknya karena jenderal-jenderal itu dibunuh. Pak Harto barangkali, atau bukan barangkali, Pak Harto waktu itu tidak begitu akur dengan Pak Yani. Tetapi ketika Pak Yani terbunuh, maka yang dilakukan Soeharto dalam bahasa Jawanya adalah tego patine ora tego loroni ora tego patine. Artinya dia tidak apa-apa.
kalau Yani diculik dan dimakzulkan, tidak lagi menjadi panglima, tetapi ketika Pak Yani dibunuh, itu Soeharto marah dan dia ngamuk. Itulah dasar penumpasan Gestapo. Beberapa orang seperti Aidit terselamatkan karena katanya pergi ke Vietnam atau Tiongkok. Ada yang mengatakan dia sebenarnya bersembunyi di Tanjung Priok dan dia muncul kembali diselamatkan oleh Sam Kamaruzaman. Wallahu alam apa yang benar. Tapi tidak berbuat apa-apa dan mereka kan terus-menerus dikutuk sebagai pemberontak. Sampai kemudian karena tidak dilarang mereka menghidupkan partai dan ikut pemilu 55 dan menjadi partai terbesar keempat. Iya, okay? sempat menjadi partai. Sejak itulah mereka mulai secara terbuka aktif. Ya, aktif dan akhirnya berhasil menduduki posisi politik penting, terutama kemudian ketika doktrin Nasakom diperkenalkan Bung Karno kembali. Nasakom itu konsep Bung Karno tahun 26, ya, diperkenalkan kembali pada tahun 60 setelah kita kembali ke demokrasi, ketika kita memasuki demokrasi terpimpin. Oke. Saya selalu mengingat wawancara saya dengan Pak Nas, Jenderal Nasution, mengenai Pak Harto. Anda harus ingat ada teori yang dikembangkan oleh Wertheim, Profesor Wertheim dari Belanda yang namanya missing link. Missing link itu maksudnya adalah sebenarnya di balik Gestapo itu adalah Soeharto. Ya, saya tanya Jenderal Nasution tahun 84, apa Pak Harto itu komunis? Kata Pak Nas, tidak. Soeharto itu oportunis dari beberapa bulan sebelum Pak Nas jatuh sakit. Akhirnya meninggal. Saya tanya lagi pertanyaan itu, saya ulangi. Jawabannya sama. Soeharto itu bukan komunis, oportunis. Di dalam buku saya tentang Gestapo itu ada cerita Bung Karno pernah menegur Pak Harto di Semarang ketika Pak Harto panglima karena Pak Harto sudah mengatakan kepada Bung Karno, hati-hati, PKI itu bisa berbahaya. Pak Harto yang mengingatkan Bung Karno. Bung Karno marah. Kata Bung Karno, merah ke hijau ke apa ke tergantung pemilu apa begitu. Jadi artinya Soeharto itu sadar bahaya PKI sejak zaman dulu. Jadi tidak mungkin dia dituduh komunis. Lebih mungkin seperti kata Pak Nas, dia itu oportunis. Pak Harto tidak jadi sasaran Gestapo pada tanggal 30 September malam. Lah orang bertanya, kenapa Soeharto kan penting Panglima Kostrad? Mengapa dia tidak jadi sasaran? Apa yang orang tidak ketahui adalah mengira Kostrad waktu itu seperti sekarang. Waktu itu Kostrad tidak punya pasukan. Pasukan yang bisa dipakai Kostrad itu ada di Kodam-Kodam. Kalau ada keadaan gawat, Soeharto bisa memobilisir batalion-batalion itu untuk dipakai Kostrad. Itu berbeda dengan sekarang. Sekarang ini Kostrad tuh punya 2 divisi langsung di bawah Panglima Kostrad. Dulu tidak ada, jadi Soeharto mau pakai apa tuh? Satu. Kedua, pada waktu itu understanding Soeharto sebagaimana understanding Soekarno, saya kira juga Aidit, saya kira juga Omar Dhani, almarhum semuanya, itu yang akan terjadi subuh itu adalah penculikan untuk pendaulatan. Anda masih ingat Bung Karno didaulat memproklamirkan kemerdekaan, diculik ke Rengas Dengklok. Syahrir pernah diculik di Solo zaman revolusi karena Syahrir mau berunding sama Belanda. Diculik tapi gak dibunuh. Saya kira yang dilaporkan Latif kepada Pak Harto malam itu adalah kita sudah mau bergerak untuk menculik, untuk dibawa ke Bung Karno. Apa yang terjadi di jalan? Terjadi kecelakaan. Jenderal-jenderal itu terbunuh. Ya. Ada 2 jenderal yang tidak terbunuh, terbawa ke Lubang Buaya, kemudian dibunuh di Lubang Buaya dengan alasan nggak bisa lagi dihadapkan kepada Bung Karno. Kenapa mau dihadapkan kepada Bung Karno? Mau didaulat oleh Bung Karno. Ngata, udah sekarang Yani kau jadi wakil Perdana Menteri keempat. Karena waktu itu ada 3. Saya berpikir demikian. Karena itu saya berpendapat, penelitian saya sampai sekarang, itu kematian itu adalah kecelakaan. Mereka tidak direncanakan untuk dibunuh. Nah pertanyaannya, mengapa terjadi dia terbunuh? Ada beberapa teori. Ada penjelasan dari Brigjen Suparjo, terlibat Gestapo dan dihukum mati, bahwa kemungkinan besar di antara tentara yang ikut menculik itu ada kader-kader PKI yang tidak mengetahui bahwa penculikan itu tidak untuk pembunuhan. Jadi ini ada missing link antara polisi dan pelaksanaan di lapangan. Itu satu penjelasan. Penjelasan kedua, mungkin prajurit itu panik. Sebab perintah yang diberikan pada dia, bawa jenderal-jenderal itu hidup atau mati. Dalam keadaan panik, Pak Yani melawan, ya ditembak. Yang tidak melawan seperti siapa namanya bapaknya Jenderal Agus Wijoyo itu dibawa hidup-hidup. Parman, Kepala Intel Angkatan Darat, nggak melawan, diberi sempat berpakaian, berangkat ke Lubang Buaya, nggak dibunuh di rumahnya, karena tidak melawan. Yang melawan kayak Panjaitan, kayak MT Haryono itu dihajar di rumahnya. Mungkin karena tentaranya panik, sebab perintahnya bawa hidup atau mati. Konteks politik, tentara Angkatan Darat khususnya
itu sudah berkonflik, bermusuhan dengan PKI sejak Madiun, dan permusuhan itu terus-menerus mengalami eskalasi. Okay? Setiap ada kesempatan untuk melawan PKI, tentu mereka akan gunakan. Itu kan manusiawi saja. Dan ketika terjadi itu, orang tidak sempat berpikir bahwa ini mungkin tidak sengaja. Cerita mungkin tidak sengaja itu muncul kemudian, terutama setelah orang-orang itu sudah ditahanan, di penjara, dan mereka mulai bicara. Jadi bukan pagi itu, hari itu orang sudah tahu, oh ini kecelakaan. Nggak ada. Andai kata pun tahu kecelakaan, ini kesempatan menghajar PKI, hajar PKI. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, nikmat Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, mengemban amanah rakyat setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Kita menuju ke pemilihan umum. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam, insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.